Monster tersebut merayap di atas tim sambil meminta pertolongan. Namun tak lama kemudian, kedua tangan mereka justru mulai menyatu secara aneh. Hello Gabutos, selamat datang kembali di channel Kupas Alur. Kali ini kita bakal ngebahas film horor bertema body horror yang unik, aneh, tapi juga romantis dengan cara yang disturbing. Judulnya adalah Together 2025. Film debut karya Michael Shanks yang dibintangi oleh pasangan nyata Dave Franco dan Alison Brie. Together bukan sekadar film horor biasa. Film ini menggabungkan body horror yang grotes dengan drama hubungan yang emosional. Ceritanya tentang pasangan lama yang merasa hubungan mereka mulai hambar, lalu pindah ke pedesaan demi mencari awal baru. Tapi alih-alih menemukan kedamaian, mereka justru terjebak dalam fenomena supernatural yang membuat tubuh mereka perlahan menyatu secara fisik. Yang bikin Together menarik, body horror di film ini bukan cuma untuk menakuti, tapi menjadi metafora tentang ketergantungan emosional, trauma masa lalu, dan hubungan yang terlalu melekat sampai kehilangan identitas masing-masing. Oke Gabuters, tanpa berlama-lama lagi, siapkan makanan dan minuman kalian, karena kita akan mulai kupas alur filmnya. Film dibuka dengan adegan pencarian sepasang kekasih, Carrie dan Simon, yang hilang di area hutan terpencil. Tim pencari terus memanggil nama mereka, namun upaya itu sia-sia. Sementara itu, sebuah kekuatan supernatural sedang bekerja di gua terdekat, yang telah menyebabkan dua anjing pelacak menyatu menjadi bentuk yang mengerikan setelah meminum air di sana. Kejadian ini menjadi pertanda awal bahwa daerah tersebut menyimpan misteri horor yang ekstrem. Cerita berlanjut ke pasangan Tim dan Millie yang mengadakan pesta perpisahan sebelum pindah ke kota kecil tempat Millie mendapat pekerjaan guru. Jelas terlihat hubungan mereka merenggang dan tidak sinkron, meskipun mereka saling mencintai. Millie berusaha menunjukkan komitmennya, namun Tim tampak jauh dan kurang antusias dengan kepindahan tersebut. Pesta ini seharusnya menjadi momen bahagia, tetapi ketegangan yang tersembunyi malah terasa kuat. Di tengah pesta, seorang teman lama menyarankan Tim untuk kembali ke label musik dan mengambil tawaran tur, mengisyaratkan bahwa kepindahannya menghambat kariernya. Temannya menyindir bahwa Millie telah membuat Tim menjadi lebih jinak dan tidak keren seperti dulu. Tim yang sedang bergumul dengan keputusan pindah pun akhirnya setuju untuk ikut tur. Meskipun jaraknya jauh, hal ini menunjukkan bahwa Tim masih merindukan kehidupan lamanya dan karier musiknya. Tim menyampaikan pidato perpisahan yang emosional, mengungkapkan rasa pahit manisnya pindah dan betapa dia bangga akan langkah hidup mereka bersama. Ia melihat teman-temannya sebagai keluarga dan merasa cemas menghadapi babak baru ini, namun juga bersemangat. Pidato ini menekankan pengorbanan yang dia lakukan demi masa depan mereka. Rasa takutnya bercampur dengan harapan untuk memperkuat ikatan mereka. Millie kemudian melakukan tindakan spontan yang berani. Ia melamar Tim di depan teman-teman mereka dengan cincin tak terlihat. Namun, Tim membutuhkan waktu yang sangat lama untuk menjawab, membekukan suasana, dan menciptakan keheningan yang menyakitkan. Setelah momen canggung yang tak terhindarkan itu, Tim akhirnya menerima, tetapi keterlambatannya sudah melukai perasaan Millie. Saat menjelang tidur, Tim meminta maaf dan mengakui bahwa dia terpaku. Tetapi Millie merasa terlambat bagi Tim untuk menyadari perasaannya. Millie mempertanyakan apakah mereka masih saling mencintai atau hanya terikat karena kebiasaan dan ketakutan akan perpisahan. Momen ini menegaskan bahwa pasangan tersebut berada dalam kebuntuan emosional yang ekstrem. Sebuah metafora yang menjadi tema utama film. Beberapa saat kemudian, Millie berkata kepada Tim bahwa ia tidak bisa tidur karena sedang ditatap oleh sesosok menyeramkan di bawah kaki mereka. Ketika Tim menoleh, dia terkejut melihat wanita berwajah menyeramkan yang ternyata kejadian itu hanyalah mimpi. Pagi harinya, Tim menemukan gergaji listrik milik ayahnya yang berada di toolbox yang ia bawa, yang tidak pernah diizinkan ayahnya untuk ia sentuh. Sementara Millie sedang sibuk, Tim mencium bau busuk yang mengganggunya dan langsung merasa gelisah. Bau ini memicu trauma masa kecilnya tentang bangkai tikus yang tidak bisa dia cium. Tim mulai mencari sumber bau itu, menunjukkan tingkat kegelisahan yang tidak normal.
tim menemukan sumber bau busuk itu di loteng, yaitu sekumpulan tikus yang ekornya telah menyatu dalam kondisi mengerikan. Penemuan ini adalah manifestasi pertama dari kekuatan penyatuan supernatural di dalam rumah mereka, yang tim tanggapi dengan ketakutan histeris. Setelah menemukan tikus-tikus yang menyatu itu, tim sejenak merasa lega karena berhasil mengidentifikasi bau tersebut. Namun, insiden ini mengingatkannya pada trauma masa lalu yang mengerikan. Millie memulai hari pertamanya mengajar dan bertemu dengan Jamie, seorang guru lain yang tertarik pada resume Millie yang luar biasa. Jamie tampak terlalu ramah dan memuji antusiasme Millie yang ingin membantu siswa di sekolah kecil ini secara individual. Millie menjelaskan bahwa dia sangat antusias dengan kepindahannya karena ingin menjauh dari keramaian kota. Perkenalan ini memperkenalkan Millie pada karakter kunci yang akan membawa ancaman besar bagi pasangan tersebut. Jamie mencoba mencari tahu tentang pasangan Millie, menanyakan apakah Tim adalah suami atau sekadar pasangannya. Millie memperkenalkan Tim sebagai rekan prianya, mencerminkan kebingungannya tentang status hubungan mereka. Jamie kemudian mengungkapkan bahwa mereka adalah tetangga tinggal di jalan yang sama, sehingga mereka memiliki potensi interaksi lebih lanjut di masa depan. Interaksi ini memperkuat posisi Jamie dalam kehidupan baru pasangan tersebut. Malam harinya, Tim dan Millie kembali menunjukkan ketidakcocokan, di mana Tim harus mempelajari naskah untuk pekerjaan dan Millie ingin dia menemaninya tidur. Untuk menjalin koneksi, Millie mengusulkan agar mereka melakukan pendakian gunung keesokan harinya. Tim setuju, berharap ini akan menjadi kegiatan yang menyenangkan untuk mereka berdua. Ini adalah upaya terakhir mereka untuk mendapatkan kembali momen romantis di tengah ketegangan yang ada. Keesokan harinya, mereka memulai pendakian. Namun, jalur yang dilalui tampak tidak jelas, membuat mereka merasa seperti orang kota bodoh yang nekat melawan alam. Tak lama kemudian, mereka menyadari bahwa mereka telah tersesat, tanpa petunjuk apapun untuk keluar dari hutan yang lebat. Millie dan Tim pun mulai saling menyalahkan mengenai arah yang seharusnya diambil. Di tengah kebingungan itu, Tim menemukan sebuah lonceng misterius. Tanpa banyak pertimbangan, ia memutuskan untuk mengikutinya. Keputusan yang justru membawa mereka berdua semakin jauh tersesat. Kehilangan arah ini pada akhirnya menuntun mereka menuju sebuah malapetaka. Ketika mereka berdebat tentang arah yang benar, mereka tiba-tiba terpeleset dan jatuh ke dalam gua yang dalam dan gelap. Ponsel mereka rusak, yang merupakan bencana bagi Tim karena rekaman demo lagunya ada di sana. Meskipun terluka, Tim lebih khawatir tentang kehilangan musiknya, membuat Millie sejenak merasa diabaikan. Mereka kini terjebak di lokasi yang sama persis tempat anjing-anjing sebelumnya menyatu. Terjebak di dalam gua, mereka merasa tempat itu sesak dan harus menunggu badai berlalu di luar. Karena haus, mereka kehabisan air dan menemukan genangan air di dalam gua. Tim meminta botol kosong untuk menampung air kolam, yang sebenarnya adalah air supernatural. Mereka tanpa sadar meminum air yang akan memulai serangkaian peristiwa mengerikan dalam hidup mereka. Saat di gua, Tim menceritakan trauma masa kecilnya tentang ayahnya yang memaksanya mencari bangkai tikus di kamarnya. Tim menjelaskan bahwa bau itu sangat samar dan bertahap, sehingga ia tidak menyadari telah menghirup bangkai tikus yang membusuk di atas lampu kamar. Ia menyadari bahwa ia tidak memiliki kemampuan untuk mencium bau bangkai itu yang membuatnya takut. Kisah ini mengungkap bahwa Tim memiliki pengalaman masa lalu yang membuatnya sulit mengenali hal-hal yang tidak beres. Tim kemudian menghubungkan trauma tikus itu dengan kematian ayahnya dan kondisi mental ibunya. Ibunya mengalami gangguan mental berat, menghabiskan hari-hari duduk di samping mayat suaminya sambil tersenyum. Tim mengingat rasa kental di udara seperti rasa yang dia hisap, seperti dia dengan tikus yang membusuk. Tim membandingkan kondisi mereka yang sekarang di gua, merasa seperti dia sedang menghirup sesuatu yang busuk lagi, namun tidak bisa menghentikannya. Pagi harinya di dalam gua, Tim dan Millie terbangun dan terkejut karena kaki mereka menyatu oleh zat lengket yang tidak dapat dijelaskan. Mereka panik mencoba menggerakkan kaki mereka, tetapi terikat dengan kuat. Tim bergumam bahwa hanya Millie yang bisa tidur di gua yang basah, menunjukkan sedikit humor neurotik di tengah kekacauan. Mereka menyadari bahwa zat lengket itu bukanlah jamur biasa. Millie mencoba melepaskan ikatan pada kaki mereka, tetapi setiap tarikan menyebabkan rasa sakit yang luar biasa, membuat Tim berteriak. Setelah perjuangan yang menyakitkan, mereka berhasil memisahkan diri. Namun, mereka tahu ini hanyalah permulaan dari sesuatu yang aneh dan supernatural. Meskipun Tim mencoba merasionalisasikannya sebagai jamur, peristiwa ini mengkonfirmasi bahwa air gua telah memicu proses penyatuan dalam tubuh mereka.
Pagi itu dinding gua telah kering, sehingga mereka memutuskan untuk memanjat keluar dari dalam gua. Setelah kembali ke rumah, Millie yang baru selesai mandi meminta Tim untuk memijat pundaknya karena merasa lelah setelah semalaman di dalam gua. Tim pun dengan senang melakukannya dan meminta bergantian. Saat sedang fokus memijat, Tim tiba-tiba mengalami momen ketika pikirannya terasa kosong. Tanpa disadari, ia meremas pundak Millie terlalu kuat hingga membuat Millie kesakitan. Secara refleks, Millie menyikut perut Tim yang langsung membuat Tim tersadar. Ia tampak terkejut dan kebingungan, sementara Millie merasa kesal dan mengira Tim hanya bercanda atau bertingkah aneh. Tim beralasan bahwa ia hanya sangat kelelahan. Millie kemudian mengatakan bahwa ia akan berangkat ke kota untuk bekerja. Tim sempat meminta ikut, namun Millie menolak dan menyuruhnya mandi serta beristirahat di rumah. Saat Tim sedang mandi, Millie pun berangkat menggunakan mobil. Pada saat itulah terjadi sesuatu yang aneh. Tim seolah kerasukan. Tubuhnya bergerak seakan ditarik oleh gaya magnet, mengikuti arah mobil Millie melaju. Hal ini menegaskan bahwa mereka tengah berada di bawah pengaruh kekuatan supernatural yang tak dapat dijelaskan. Efek magnetis tersebut akhirnya menghilang ketika Millie memasuki area kota, dan pada saat yang bersamaan, Tim kembali sepenuhnya menguasai tubuhnya. Merasa ada yang aneh dengan dirinya, Tim kemudian mengunjungi dokter dan mencoba menjelaskan gejala fisiknya. Tetapi dokter mengaitkannya dengan riwayat kecemasan dan riwayat sakit mental dalam keluarganya. Dokter menyarankan bahwa hidup di tempat asing tanpa dukungan membuat kecemasannya terpaku pada pikiran, berubah menjadi respons fisik. Tim menolak diagnosis ini, bersikeras bahwa apa yang ia alami berbeda dengan kondisi ibunya. Sebagai solusi, dokter meresepkan pelemas otot diazepam atau Valium yang dimaksudkan untuk memperlambat sistem saraf pusat Tim. Logika dokter adalah bahwa obat tersebut akan memutus lingkaran umpan balik antara otak panik dan respons fisik, membuat tubuhnya rileks. Ini adalah upaya awal untuk mengendalikan gejala fisik mereka melalui cara medis. Saat di kantor dokter, Tim mengetahui bahwa pasangan lain, Simon dan Carrie, baru-baru ini hilang di daerah yang sama. Dokter menganggap mereka berdua beruntung bisa keluar dari hutan. Penemuan ini membuat Tim gelisah, menghubungkan pengalamannya dengan kejadian supernatural yang lebih besar di area tersebut. Karena merasa penasaran, sesampainya di rumah, Tim mencari informasi mengenai Carrie dan Simon lewat sosial media. Millie pun datang. Tim lalu menunjukkan kepada Millie unggahan media sosial Simon dan Carrie, pasangan yang hilang itu. Mereka bertengkar tentang postingan yang norak dan bagaimana orang akan mengingat mereka setelah mati. Tim meminta Millie untuk menghapus semua akun media sosialnya jika dia mati, tidak ingin diingat karena postingan yang tidak penting. Perdebatan ini menyiratkan bahwa mereka mulai menerima kemungkinan bahaya meskipun hanya berupa lelucon gelap. Jamie tiba-tiba datang ke rumah mereka untuk menyambut mereka secara resmi membawa anggur merah. Millie mengenalkan Tim kepada Jamie sebagai rekan prianya, lagi-lagi menyoroti ketidakpastian status hubungan mereka. Di dalam rumah saat mengobrol, Tim membahas gua tempat mereka jatuh, berharap Jamie tahu sesuatu. Millie menggambarkan tempat itu terasa seperti sekte dengan bangku gereja dan lonceng misterius. Jamie merespons bahwa gua itu dulunya adalah kapel yang runtuh, digunakan oleh kelompok hippie era baru yang akhirnya bubar seiring waktu. Millie menyinggung bahwa tempat ibadah bawah tanah itu membuat sulit merekrut anggota baru dan membuat Jamie tampak tidak senang. Percakapan ini secara tidak sengaja memberikan konteks sekte misterius dengan hal-hal supernatural yang akan Millie dan Tim sadari belakangan. Millie dan Tim melanjutkan pertengkaran mereka di hadapan Jamie, membahas hubungan kodependensi di antara mereka. Tim berperan sebagai tukang masak bagi Millie, sementara Millie bertindak layaknya ibu asuh bagi Tim yang tidak bisa mengemudi. Jamie menanggapi hal itu dengan mengatakan bahwa mereka justru saling melengkapi. Saat berpamitan pulang, Jamie memeluk Millie. Momen itu membuat Tim menyadari bahwa Jamie menaruh perasaan pada Millie. Setelah pintu tertutup, Tim yang diliputi rasa cemburu menyindir bahwa Millie tampak ikut terpesona oleh Jamie. Millie membalasnya dengan nada bercanda. "Ya, kamu benar, aku mungkin saja mengikutinya pulang." Tim secara tiba-tiba mencium Millie dengan beringas seakan sedang kesurupan setan cabul. Membuat Millie terkejut dan mencoba menyadarkan Tim. Namun karena merasa keenakan setelah cukup lama tidak disentuh, Millie pun ikut terbawa suasana dan saat itu juga momen cemburu menjadi momen penuh kemesraan. Sambil berciuman, tangan Tim memegang badan Millie. Sementara tangan Millie berusaha meraih pedang Excalibur. Adegan itu terus berlanjut hingga Millie merasa Tim sedang menggigit bibirnya yang pada kenyataannya sesuatu yang aneh sedang terjadi pada tubuh mereka. Millie mengeluhkan permainan Tim yang menurutnya kasar. Sedangkan Tim menyangkalnya dan berkata ada yang aneh sejak mereka tinggal di sini.
Millie berkata untuk berhenti membuat alasan dan berterus terang saja jika tidak ingin bercocok tanam dengannya. Adegan ditutup dengan Millie yang pergi ngambek dan Tim yang masih kebingungan dengan apa yang baru saja terjadi. Malam harinya saat sedang tidur, Millie terbangun karena merasa rambutnya seperti tertindih. Ia pun meminta Tim untuk bergeser karena mengira rambutnya sedang ditindih olehnya. Namun, karena tidak mendapat respons, Millie menoleh ke belakang dan melihat Tim dengan mata melotot seperti kerasukan tanpa menanggapi panggilannya. Ketika lampu dinyalakan, Millie terkejut mendapati Tim ternyata sedang menelan rambutnya. Karena panik, ia refleks menarik rambutnya sendiri, yang membuat Tim tersadar sekaligus kesulitan bernapas. Tim yang mulai sadar berusaha menarik keluar rambut Millie dari tenggorokannya, sementara Millie berteriak kesakitan karena rambutnya tertarik. Adegan pun ditutup dengan wajah mereka berdua yang tampak kebingungan, terdiam tanpa sepatah kata. Keesokan harinya, saat Tim bersiap pergi untuk kegiatan bersama bandnya, dan Millie juga hendak berangkat kerja, Millie mengajak Tim membahas kejadian aneh semalam. Tim menjawab bahwa saat itu ia benar-benar tidak sadar. Mengira Tim sedang sakit, Millie menyuruhnya untuk tinggal di rumah. Namun Tim langsung menolak dan meminta Millie segera mengantarnya ke stasiun kereta agar ia tidak tertinggal. Setibanya di sana, Millie berpesan agar Tim menikmati malamnya dengan menginap di tempat Luke. Ia berpikir bahwa memberi sedikit jarak mungkin akan baik bagi mereka. Namun, setelah jarak di antara mereka benar-benar terbentang, tubuh Tim justru seolah menolak untuk berjauhan dari Millie. Meski berusaha sekuat tenaga menahan diri, pada akhirnya ia menyerah dan bergegas menyusul Millie ke sekolah tempat ia mengajar. Sementara itu, Millie yang sedang mengajar mendapati salah seorang muridnya sedang menggambar 2 ekor anjing yang kedua kepalanya saling menyatu. Gambar tersebut menegaskan bahwa dia adalah pemilik anjing yang pada scene awal film ditampilkan. Peristiwa ini seakan menjadi isyarat bahwa peristiwa supernatural yang menimpa mereka terkait dengan misteri yang lebih besar. Millie menyadari bahwa apa yang mereka alami mungkin bukan hanya masalah mental Tim. Millie kemudian menelepon Kate, teman baiknya, dan menceritakan segala kejadian aneh yang mereka alami semenjak tinggal di kota kecil tersebut. Kate berkata bahwa ia akan menjenguk Millie, yang kemudian Millie menolaknya berkata bahwa ia baik-baik saja. Dan kedua orang tuanya akan berkunjung di hari Minggu untuk makan bersama. Saat sedang berbincang tentang kenangan Millie bersama Tim, secara tidak sengaja Millie melihat Tim di luar jendela yang baru saja tiba tampak kelelahan. Millie pun berkata kepada Kate bahwa ia harus pergi dan menutup panggilan video dengannya. Millie menghampiri Tim yang terlihat kelelahan lalu mengajaknya ke sebuah toilet pria untuk menghindari keramaian. Tim berkata bahwa seluruh tubuhnya terasa haus dan seperti sangat menginginkan Millie. Mereka lalu bercocok tanam secara diam-diam di dalam toilet. Karena sudah lama tidak melakukannya dan ditambah dengan dorongan ekstrem dari efek supernatural di tubuh Tim, mereka pun bermain secara agresif namun berlangsung sebentar. Setelah momen singkat itu, Tim menyadari bahwa pedang Excaliburnya tidak bisa lepas dari cengkeraman sumur kenikmatan. Mereka pun panik dan berusaha sekuat tenaga untuk melepaskan senjata mereka masing-masing. Di tengah usaha itu, Millie menyuruh Tim untuk diam sejenak karena ada seorang murid yang berdiri di depan pintu toilet. Setelah anak tersebut pergi, mereka akhirnya berhasil melepaskan diri ketika Millie mendorong Tim secara paksa, membuat Tim tampak kesakitan. Tak lama kemudian, seorang rekan kerja Millie yang ternyata adalah Jamie datang ke toilet bersama anak kecil yang sebelumnya mendengar keributan dari dalam. Jamie tampak kebingungan saat mendapati Millie berada di toilet pria, sementara Millie sendiri kesulitan menjelaskan situasi yang sebenarnya. Jamie lalu menyadari ada darah yang menetes dari balik daster Millie dan menyimpulkan bahwa Millie sedang datang bulan. Ia pun menyuruh anak tersebut kembali ke kelas, lalu menasihati Millie agar lain kali menggunakan kamar mandi staf. Setelah itu, Jamie pergi meninggalkan Millie. Namun sebelum benar-benar pergi, ia sempat melihat kaki Tim yang tampak turun dari atas bilik toilet. Meski begitu, Jamie memilih untuk berpura-pura tidak melihat apapun dan membiarkan mereka. Sesampainya di rumah, Millie meluapkan amarahnya kepada Tim karena kejadian di toilet hampir membuatnya dipecat dari pekerjaannya.
Tim membela diri dengan mengatakan bahwa ia tidak memaksanya. Namun Millie membalas dengan menyindir bahwa tim tidak menyentuhnya selama berbulan-bulan. Lalu tiba-tiba mengajaknya bermain di toilet sekolah, seolah-olah tim sengaja ingin menghancurkan kariernya. Pertengkaran itu pun berlanjut, melebar ke pembahasan tentang kehidupan mereka selama ini yang terasa semakin dipenuhi ketergantungan emosional satu sama lain. Tim yang putus asa mengakui bahwa dia tidak bisa pergi dari Millie karena tubuh dan otaknya terasa tidak sinkron. Dia merasa tidak sehat dan tidak utuh tanpanya, sebuah pengakuan akan ketergantungan yang telah menjadi penyakit. Namun, Millie tetap tidak percaya pada penjelasan supernatural Tim. Millie menyerang Tim secara emosional, membandingkan kondisinya dengan ibunya yang hidup di samping mayat suaminya. Ia menuduh Tim memaksanya untuk merasa seperti dia hidup bersama sesuatu yang mati. Sebuah metafora kejam untuk hubungan mereka yang sudah lama mati. Millie kemudian pergi, meninggalkannya sendirian dengan perasaannya yang hancur. Millie yang terluka secara emosional dan merasa bersalah pergi ke rumah Jamie untuk meminta maaf atas kekacauan di sekolah, tetapi Jamie menenangkannya. Millie mengungkapkan bahwa dia dan Tim baru saja bertengkar hebat dan dia merasa pindah adalah sebuah kesalahan besar. Jamie mengundangnya masuk, memberinya air, dan menawarkan telinga untuk mendengarkan masalah hubungannya. Jamie mulai membahas filosofi cinta dari Plato, menceritakan mitos bahwa manusia diciptakan utuh dengan 4 anggota badan, tetapi Zeus membelah mereka menjadi 2. Mitos ini mengutuk manusia untuk menghabiskan hidup mencari belahan jiwa mereka. Jamie menggunakan cerita ini untuk mendorong Millie agar tidak melepaskan Tim, karena itu adalah takdir mereka untuk menjadi utuh. Jamie kemudian melanjutkan dengan berbagi kisah pribadinya. Ia bercerita bahwa dirinya dan pasangannya pernah membeli rumah tersebut dan ada masa ketika ia mencoba pergi demi meraih kebebasan. Namun menurutnya, tanpa pasangannya ia justru merasa sengsara dan tidak tahu bagaimana menjalani hidup sendiri. Sebuah pengakuan yang menyiratkan bahwa ia kembali demi penyatuan. Cerita ini menjadi upaya halus Jamie untuk memengaruhi Millie agar menerima bentuk ketergantungan yang ekstrem. Di sela-sela cerita Jamie, Millie melihat Tim berdiri di luar jendela dan segera berpamitan untuk pulang. Dalam perjalanan pulang, Tim meminta maaf dan mengakui bahwa ia tidak tahu harus pergi kemana lagi selain bersama Millie. Ketika Tim menggenggam tangan Millie, seketika Millie tampak merasakan luapan emosi tertentu dalam dirinya, menegaskan bahwa kekuatan supernatural itu semakin kuat memengaruhi tubuh mereka berdua. Pada malam hari, ketika Millie telah tertidur, Tim kembali mencoba mencari informasi tentang pasangan Carrie dan Simon yang sebelumnya menghilang. Saat memeriksa data EXIF dari foto yang ia temukan di profil media sosial Carrie, Tim terkejut mendapati bahwa foto tersebut diambil di lokasi yang tidak jauh dari tempat tinggalnya. Merasa ada kemungkinan keterkaitan dengan kejadian yang menimpanya, ia pun meneliti ulang foto-foto Carrie dan Simon dengan lebih saksama. Dari sana, ia menyadari bahwa di latar belakang foto tersebut tampak sebuah lonceng misterius, persis seperti yang ia temukan saat tersesat di sekitar gua. Tepat setelah penemuan itu, koneksi internet Tim tiba-tiba terputus, seolah menandakan bahwa kekuatan supernatural sedang bekerja di tempat tersebut. Dan benar saja, tak lama kemudian Tim dikejutkan oleh Millie yang tiba-tiba menabrak pintu kamar, seperti magnet yang tertarik kuat untuk menyatu dengan magnet lainnya. Kejadian itu persis seperti yang pernah dialami Tim sebelumnya. Ia mencoba memastikan hal tersebut dengan bergerak perlahan dan mengamati bagaimana tubuh Millie mengikuti arah gerakannya. Menyadari situasi yang semakin tidak terkendali, Tim membuka pintu dan berusaha membangunkan Millie yang masih tidak sadar dengan menamparnya perlahan. Saat Millie akhirnya terbangun, ia tampak kebingungan dan bertanya kepada Tim, "Apa yang sedang kamu lakukan?" Adegan berlanjut dengan percakapan serius di meja makan. Millie menyangkal bahwa kejadian tersebut bersifat supernatural. Menurutnya, semua itu hanyalah dampak stres atau masalah mental. Namun Tim bersikeras bahwa sesuatu yang aneh mulai terjadi sejak mereka memasuki gua. Sesuatu yang membuatnya bertindak di luar kendali dan perlahan kehilangan kewarasan. Ia juga meyakini bahwa hal yang sama telah menimpa pasangan Carrie dan Simon yang menghilang di sekitar gua tersebut. Tim percaya bahwa kekuatan penyatuan itu semakin memburuk ketika mereka kelelahan, hingga memungkinkan tubuh bertindak sendiri tanpa kendali. Keduanya pun mulai menyadari bahwa proses penyatuan ini adalah semacam penyakit yang tak dapat dijelaskan, yang bermula sejak mereka jatuh ke dalam gua. Untuk membuktikan teorinya, Tim meminta Millie mendekatkan tangan mereka agar bisa melihat langsung efek magnet dari penyatuan tubuh tersebut. Namun Millie menolak dan bergegas pergi. Belum sempat keluar pintu, tubuh Millie tiba-tiba berhenti, seolah menolak untuk menjauh dari Tim. Tim
mengatakan bahwa ia memahami apa yang dirasakan Millie karena ia sendirilah yang menginginkan Millie berhenti, dan itulah yang terjadi. Meski demikian, Millie tetap menyangkal bahwa ada sesuatu dalam diri mereka yang saling terpatri. Seperti yang diyakini Tim, Millie kemudian mengatakan bahwa orang tuanya akan datang pada hari Minggu dan meminta Tim untuk tidak berada di rumah saat itu. Ia menegaskan bahwa ia tidak menginginkan Tim sebelum akhirnya mereka memutuskan untuk tidur di kamar terpisah. Saat keduanya kembali tertidur, secara gaib tubuh Tim terseret keluar menuju kamar Millie. Ia terbangun dengan wajah terkejut dan berusaha sekuat tenaga menghentikan tubuhnya yang terus bergerak. Mencakar lantai dengan kuku karena tubuhnya sulit dikendalikan. Kekuatan supernatural itu begitu kuat hingga Millie pun ikut tertarik keluar dari kamarnya seakan dipaksa menghampiri Tim. Millie yang tak percaya dengan apa yang terjadi sempat mengeluh dan mengerang kesakitan karena tubuhnya terseret secara paksa. Tim terus menyemangatinya untuk melawan efek tersebut, meski usaha mereka sia-sia dan berakhir dengan keduanya saling berpegangan tangan. Mereka sempat bernapas lega ketika tarikan itu berhenti. Namun tak lama kemudian, kedua tangan mereka justru mulai menyatu secara aneh. Dilanda rasa sakit dan keputusasaan, Millie berkata bahwa ia ingin mati saja. Sementara itu, Tim berusaha menyadarkannya dan meminta Millie meraih obat pelemas otot di laci, obat yang sebelumnya ia dapatkan dari dokter. Setelah Millie berhasil mengambil obat pelemas otot yang diketahui sebagai diazepam, keduanya berusaha membukanya dengan susah payah karena botol obat tersebut dilengkapi pengaman. Setelah berhasil dibuka secara paksa hingga obat-obatan di dalamnya berceceran, Millie bertanya kepada Tim, berapa banyak yang harus diminum? Tim menjawab singkat, minum saja, sambil mengunyah obat tersebut dengan lahap. Tim kemudian berinisiatif menghancurkan obatnya dan menghirupnya agar bereaksi lebih cepat. Setelah mereka mulai merasakan otot-otot tubuh melemas, Tim menyuruh Millie untuk saling mendorong dengan kaki agar tangan mereka bisa terpisah. Dengan usaha sekuat tenaga, disertai erangan kesakitan, upaya tersebut tetap tidak berhasil. Akhirnya, keduanya terlelap karena efek samping diazepam. Keesokan paginya, Millie yang terbangun duluan memiliki ide gila untuk memisahkan tangan mereka menggunakan gergaji mesin. Millie mengikat Tim dengan kursi dan mengatakan bahwa semua akan baik-baik saja. Waktu mereka tidak banyak sebelum obat berhenti bekerja. Tim menolak ide tersebut dan berkata bahwa pasti ada cara lain. Namun Millie bersikeras dengan mengatakan jika tidak dipisahkan sekarang akan jadi jauh lebih sulit nanti. Di tengah perdebatan tersebut, mereka menyadari penyatuan tangan mereka dimulai kembali yang menandakan efek obat akan habis. Tim akhirnya setuju dengan ide Millie dan menyuruhnya melakukannya. Setelah tangan mereka berhasil terpisah dengan cara yang menyakitkan, keduanya tampak sedang makan sambil bersandar lemas di dapur. Tim membuka botol obat yang isinya kini tinggal 2 butir. Menyadari hal itu, Millie bergegas keluar untuk mencari obat ke dokter sebelum efek supernatural tersebut kembali terjadi. Tim menolak rencana Millie karena menurutnya dokter tidak akan bisa membantu. Ia bersikeras bahwa mereka harus kembali ke gua untuk mencari jawaban atas kejadian yang mereka alami. Millie tetap bersikeras bahwa mereka membutuhkan bantuan dokter, setidaknya untuk mengobati luka di tangannya. Saat hendak menaiki mobil, Millie menyadari bahwa kunci mobilnya tertinggal di rumah Jamie sejak kemarin. Millie mengajak Tim untuk ikut, namun Tim mengatakan bahwa ia akan menunggunya di rumah. Akhirnya, Millie berjalan kaki sendirian menuju rumah Jamie. Setelah Millie sudah cukup jauh, Tim segera menuju gudang untuk mengambil senter dan tali tambang. Rupanya, ia berniat menyelidiki gua tersebut sendirian selama Millie pergi. Setibanya di rumah Jamie yang tampak sepi, Millie masuk ke dalam dan berusaha mencari kuncinya dengan tergesa-gesa. Di saat itulah ia menemukan televisi yang seolah sengaja dibiarkan menyala, menayangkan sebuah rekaman ritual okultisme pernikahan. Rekaman tersebut menampilkan Jamie yang masih muda bersama seorang pria sedang melakukan sebuah ritual di dalam katakombe dengan latar gambar 2 entitas yang tampak menyatu. Dari rekaman itu terungkap bahwa Jamie merupakan individu baru. Hasil penyatuan 2 individu berbeda melalui ritual okultisme. Sementara itu, tim yang baru memasuki gua menemukan gambar yang identik dengan rekaman okultisme di rumah Jamie. Ketika masih mencerna makna gambar tersebut, kaki tim tiba-tiba ditarik oleh sesuatu sehingga ia terjatuh dan terjebak oleh benda lengket di dalam gua. Tidak berhenti sampai di situ, tim yang masih kesulitan bangun dikejutkan oleh kemunculan monster aneh dan menyeramkan dengan tubuh yang saling menyatu secara tidak sempurna, yang ternyata merupakan pasangan Carrie dan Simon yang sebelumnya menghilang.
Monster tersebut merayap di atas tim sambil meminta pertolongan. Tim yang ketakutan akhirnya berhasil melepaskan diri dari belenggu, kemudian mengambil pisau yang menancap di leher monster dan menggunakannya untuk menebas jari monster tersebut. Melihat adanya kesempatan, tim segera melarikan diri dengan memanjat keluar dari gua. Kembali ke Millie yang sebelumnya menonton rekaman di rumah Jamie, Jamie tiba-tiba muncul dan mengatakan bahwa pada awalnya mereka merasa takut, tetapi menurutnya penyatuan merupakan anugerah dan keberuntungan bagi mereka yang bersedia menerimanya. Millie menyatakan bahwa ia tidak menginginkan hal tersebut terjadi. Jamie kemudian menambahkan bahwa hubungan ini jauh lebih dalam dari apa yang dapat dibayangkan. Berbagi kenangan dan ketakutan merupakan bagian tersulit. Namun pada akhirnya yang menanti adalah keintiman tertinggi dalam sebuah tubuh baru yang suci. Millie yang ketakutan menyuruh Jamie untuk berhenti mengoceh, yang kemudian dibalas oleh Jamie dengan mengatakan ini sudah terjadi dan kau tidak akan menyukai alternatifnya. Jamie melanjutkan bahwa hal terbaik yang dapat dilakukan adalah saling terbuka satu sama lain untuk mempercepat proses tersebut. Dari percakapan ini dapat disimpulkan bahwa proses penyatuan tidak dapat dihindari dan satu-satunya pilihan yang ada adalah saling menerima agar penyatuan berlangsung sempurna atau menolak dengan konsekuensi yang lebih buruk, yang bisa dipastikan menjadi wujud monster mengerikan seperti yang ditemui tim di dalam gua. Jamie yang terus mengoceh tentang penyatuan dan keintiman kemudian mendekati Millie dan merobek tangan Millie dengan cincin tajam yang dikenakannya hingga berdarah. Sebagai upaya menuntaskan prosesi ritual penyatuan dengan tim, Millie yang kesakitan lalu menampol Jamie, menyebabkan wajahnya berubah menjadi aneh, menyerupai Freddy Krueger, terbelah lalu menyatu kembali. Sementara Jamie masih melanjutkan ocehannya mengenai okultisme. Millie berlari keluar dari rumah dan pulang untuk menemui tim. Pada adegan berikutnya, Millie dan tim tiba di rumah secara bersamaan. Millie yang melihat tim segera melambaikan tangan sebagai isyarat agar tim menjauh supaya proses penyatuan tidak langsung terjadi. Millie kemudian menceritakan bahwa fenomena ini pernah terjadi sebelumnya dan bahwa mereka bukanlah yang pertama mengalaminya. Tim mengiyakan dengan mengatakan bahwa ia telah mengetahui hal tersebut. Millie lalu menyadari bahwa tim baru saja pergi ke gua. Tiba-tiba, fenomena penyatuan kembali terjadi, menyebabkan mereka terjatuh dan terseret untuk saling mendekat. Saat berusaha menahan tubuhnya agar tidak terseret, tim mengatakan bahwa ia melihat sesuatu di gua dan mengetahui cara untuk menghentikannya. Sambil berusaha mendekati Millie dengan hati-hati, tim mengatakan bahwa mereka tidak dapat melawan hal ini selamanya dan bahwa ada satu cara lain untuk mengakhiri semuanya. Tim secara diam-diam berencana mengakhiri hidupnya agar Millie dapat terbebas. Ketika Millie mendekat dan bertanya, "Apa yang kau lakukan?" Tim menjawab, "Apa yang seharusnya kulakukan sejak dulu?" Sambil memperagakan adegan seolah sedang melamar Millie dengan cincin yang tidak kasat mata. Millie hanya tersenyum dan berkata, "Apa kau sedang bercanda?" Setelah itu, tim mulai mengungkapkan seluruh penyesalannya selama ini. Seolah-olah momen tersebut akan menjadi saat terakhir dalam hidupnya. Millie menanggapi dengan mengatakan bahwa ia sangat mencintai tim. Tim kemudian meminta Millie untuk menutup matanya dan mengatakan bahwa semua ini tidak akan berakhir sampai salah satu dari mereka mati. Tim mengambil pisau yang disembunyikannya di punggung dan berencana mengakhiri hidupnya demi membebaskan Millie. Millie menolak dan mengatakan bahwa tim tidak harus melakukan hal tersebut, serta meyakinkan bahwa semuanya akan baik-baik saja. Millie beranggapan bahwa dirinya lah yang akan meninggal, karena ia mulai melemah akibat kehilangan banyak darah setelah tangannya dilukai oleh Jamie. Tiba-tiba, Millie mulai kehilangan kesadaran. Tim mendekat dan menyadari luka di tangan Millie yang terbuka lebar sambil memintanya untuk tetap sadar. Millie menyuruh tim untuk melarikan diri dan membebaskan dirinya. Namun tim menjawab bahwa ia tidak akan pernah bisa terbebas darinya. Sebelum pingsan, Millie berpesan agar foto mereka dijadikan sebagai unggahan terakhir di media sosial Millie, seperti yang sebelumnya dilakukan oleh Simon bersama Carrie sebelum mereka menghilang. Beberapa saat kemudian, di dalam rumah, tim menggendong Millie yang mulai sadar dari pingsannya menuju sofa. Millie bertanya kepada tim, "Apa yang sudah kau lakukan?" Tim menjawab, "Itu satu-satunya cara untuk menghentikan pendarahan." Millie kemudian melihat tangannya yang telah saling menyatu dan merasa kecewa sambil mengatakan bahwa ia telah berusaha menyelamatkan tim. Tim lalu bertanya kepada Millie, "Apa kau ingin melepaskanku?" Millie menggelengkan kepala sebagai isyarat bahwa ia sebenarnya ingin tetap bersama tim. Momen tersebut menunjukkan bahwa keduanya menerima kondisi supernatural yang mereka alami dan memilih untuk menjalani proses penyatuan bersama.
Setelah menerima nasib mereka, tim memutar lagu favorit Millie, To Become One dari Spice Girls. Dalam adegan yang syarat simbolisme, Millie bertanya, "Are you sure you want this?" Yang kemudian dijawab tim dengan "I do." Keduanya lalu melepaskan seluruh pakaian dan mulai berdansa. Disertai adegan romantis yang menunjukkan penerimaan satu sama lain secara lahir dan batin. Dalam suasana yang romantis, namun sekaligus terasa mengganggu. Tubuh mereka diperlihatkan saling menyatu menjadi satu kesatuan. Transformasi tersebut menandai tercapainya proses penyatuan antara tim dan Millie sebagaimana yang dianut dalam ajaran okultisme dalam film tersebut. Beberapa hari kemudian, orang tua Millie datang berkunjung untuk makan siang pada hari Minggu. Ditampilkan sebuah meja makan yang hanya berisi 3 buah piring saat berada di depan pintu. Ibu Millie membunyikan lonceng yang ternyata serupa dengan lonceng yang digunakan oleh para penganut sekte okultisme. Ketika pintu dibuka, tampak seorang entitas androgini baru yang merupakan gabungan sempurna antara tim dan Millie. Hal tersebut mengisyaratkan bahwa mereka kini telah menerima kepercayaan sekte tersebut dan berpotensi menjadikan orang tua Millie sebagai penganut selanjutnya. Film pun berakhir dengan cara yang sangat membagongkan. Nah, Gabuters, itulah kupas alur film Together 2025. Sebuah film horor yang bukan cuma menjijikan secara visual, tapi juga menohok secara emosional karena membahas hubungan yang terlalu bergantung satu sama lain. Pesan yang bisa kita ambil dari film ini adalah cinta itu bukan soal melebur jadi satu tanpa batas, tapi tentang dua individu yang saling mendukung tanpa kehilangan jati diri. Hubungan yang sehat bukan ketergantungan, melainkan keseimbangan. Kalau kalian suka dengan kupas alur film seperti ini, jangan lupa untuk klik like, tulis pendapat kalian di kolom komentar, dan subscribe channel ini supaya nggak ketinggalan video selanjutnya. Dan ingat, kalian bisa banget request kupasin alur film, cukup tulis judul filmnya di kolom komentar. Oke Gabuters, cukup sekian untuk kupas alur film kali ini. Terima kasih sudah menonton, kita bakal jumpa lagi di video selanjutnya. Ciao!